guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Larifa dengan NIM 860337398 dengan prodi PGSD, mahasiswi Universitas Terbuka Sultan Jember. Baik, kepada yang terhormat guru dosen pembimbing dalam praktikum kali ini. Baik, hari ini saya akan mau menjelaskan tentang pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Satu, apa itu pilar pendidikan? Jadi, pilar itu artinya tiang atau dasar fondasi dalam sebuah rumah. Kalau misalkan nggak ada rumah, kalau nggak ada tiang bisa roboh. Begitu juga sebaliknya dengan pendidikan. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai murid diajarkan dari kelas 1 SD, dari TK sampai sekarang kita menempuh pendidikan sampai ke universitas terbuka atau pendidikan paling tinggi, yakni kuliah. Nah, jadi pilar atau pendidikan itu sebagai pendidikan juga butuh pilar dan biar nggak gampang goyah. Contohnya misalkan ya, kita dari kelas TK sampai sekarang kita diajarkan gimana caranya menjaga alam, gimana caranya berbuat baik, gimana caranya kita beradaptasi dengan lingkungan, gimana caranya kita kasih contoh yang baik, yang teladan yang baik pada. Jadi kita sebagai siswa yang berpendidikan, kita itu memberikan contoh yang terbaik, kasih sikap yang terbaik lah yang menurut kita orang berpendidikan. Yang kedua, yakni prinsip KHJ Dewantara ada 3, yakni 1, di depan jadi teladan, guru harus kasih contoh baik dulu. Kedua, ing madia mangun karso, di tengah kasih semangat, guru nyemangatin biar murid biar rajin belajar. Yang ketiga ada tudhuri handayani, di belakang kasih dorongan, guru ngawasin dari jauh biar murid mandiri. Jadi dari beberapa prinsip KHJ Dewantara, penjelasan yang ketiga tersebut ialah semuanya dari guru. Guru kasih contoh dulu pada murid, gimana cara melakukan hal yang baik, gimana bersikap yang baik, cara sopan santun kepada orang yang lebih tua, gimana. Yang kedua, kita harus nyemangatin murid biar rajin belajar. Contohnya misalkan kita kasih tugas, kita kasih juga semangat. Yang ketiga, yakni di belakang kasih dorongan. Jadi guru, kita sebagai guru tuh ngawasin dari belakang. Kita ngawasin pergerakan anak murid itu gimana. Kita kasih contoh dari belakang. 3, relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang banyak belajar lewat HP di internet. Nah, jadi tantangannya itu 1, guru harus jadi teladan digital dan respect atau gaptek. Kalau guru bisa pakai Zoom kan Pak, murid jadi respect. Nah, yang kedua, murid gampang bosan pas dari. Jadi guru harus kreatif, bikin kuis atau game online supaya semangatnya menyala. Ketiga, di rumah murid banyak distraksi kayak TikTokan dan game lain sebagainya. Apalagi di era sekarang nih, banyak anak-anak yang mulai dari TK sampai ke jenjang atasnya itu mereka menggunakan alat komunikasi itu sebagai kayak misalkan mereka nge-game, TikTokan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sanalah pelajaran murid itu terganggu. Kita sebagai guru di era modern ke depan harus tahu bagaimana. Kita bukan melarangnya, bukan melarang nggak boleh main HP atau pegang alat komunikasi. Nah, jadi kita manfaatin aja gimana supaya caranya anak murid tersebut bisa manfaatin alat komunikasi, alat modern dengan baik dan benar.
Refleksinya singkat, menurut saya prinsip Kai Hajar masih cocok banget sekarang. Apalagi pilar ini jawabannya buat ngadepin murid zaman HP. Kuncinya guru harus adaptasi sama teknologi. Nah, jadi di sini tuh ialah yang aku jelasin dari awal tadi. Kenapa guru? Kenapa kita sebagai seorang guru harus beradaptasi ke alat-alat digital di era modern sekarang, apalagi banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan dari alat komunikasi. Nah, jadi kesimpulannya, pilar pendidikan itu fondasi dengan 3 prinsip Kai Hajar Dewantara. Pendidikan nasional bisa tetap kuat kalau zamannya udah digital. Nah, jadi maksud penjelasan saya di sini, saya sebagai calon guru harus tetap kuat, tetap beradaptasi di era digital. Gimana supaya menyampaikan informasi, menyampaikan pendidikan dan tugas lain sebagainya tanpa melibatkan keberatan di era modern sekarang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.